Halo semuanya, gua Rindra. Di video kali ini gua mau nge-review HGIBO ASWG Double X Gundam Feeder. Kok feeder? Emang feeder tuh termasuk 72 iblis gue ya? Jawabannya enggak. Feeder ini salah satu tuhannya orang Nordik. Tuhan pembalas balas dendam. Nah, tapi kenapa di sini ada Gundam Frame pakai nama feeder? Ini sebenarnya tuh kamuflasenya ASWG Double Six Gundam Kimaris. Nah, jadi di season 1 tuh kan Galileo kan dikalahin sama Magilis. Nah, jadi Gundam Kimaris Trooper tuh diayam-ayamin sama mobil suitnya si Magilis, dan akhirnya si Galileo itu dikira mati. Nah, ternyata masih hidup dan dia make penyamaran orang bertopeng feeder gitu. そんな生ぬるい感情は私には残念な。 Terus si Kimarisnya dimodifikasi, nomornya yang ASWG Double Six diganti jadi ASWG Double X untuk penyamaran dan ganti buat nama ganti username Gundamnya. Habis itu akhirnya dia udah ngeliatin wujudnya ke Magilis dan dia balik ke luar angkasa, ganti frame-nya, dibongkarin, di upgrade lagi jadi Kimaris Feeder. Oke, tanpa banyak basa-basi gue mau ngeliatin boxnya, packagingnya gimana. Oke, dari depan dari depan kita diliatin Kimaris. Dari depan kita diliatin Gundam Feedernya. Terus ini ada Galileo nya yang nyamar jadi feeder. Terus ini masih pakai tulisan Jepang, yang artinya ini masih Bandai merah dan masih Bandai yang lama. Ini rilisan pertama. Gua ngedapetinnya tuh dulu 2018 akhir. Terus di bawahnya ini ada rear view, front view, sama action view. Terus ini ada aksesoris yang dikasih apa aja, fitur-fiturnya apa aja. Ini cukup banyak. Terus dari samping kanannya kayak gini ada gambar Gundam feedernya. Terus masih ada plastiknya. Bentar, kita lepas pelan-pelan. Oke, untuk sebaliknya ini iklan option set yang 7. Nah, yang ini tuh kenapa ditaruh sini karena ini feeder bakalan ngedapetin open handnya. Dan habis itu yang kayak kemarin yang di Flauros bakalan dapat paculnya, aretnya, sama shot barrel Falconnya. Dan ini gua ngedapetin di harga 1.200 yen. Gua dulu ngedapetinnya gue lupa tapi nggak sampai 200.000, sekitar 180-an. Ini dulu murah banget. Terus di samping sebaliknya kayak gini, cuma ada gambar feedernya, Gundam feedernya. Dan ini ada angka 27. Ini mobil suit rilisan nomor ke-27, nomor ke-27. Mungkin gue nggak tahu. Oke, kayak gitu doang untuk packagingnya. Kita lanjut ke isinya dan kita dapat apa aja. Oke, ini yang kita dapetin dari packagingnya. Oh ya, gue lupa tadi gue ngedapetinnya di harga 175 sampai 180-an. Itu udah termasuk ongkir. Harusnya harganya segitu kalau misalnya kalian ngeliat di di kayak toko hijau, toko oranye, toko merah apalah itu. Kalau harganya lebih dari 200 ya kalian tahu artinya gorengan. Sebenarnya ini bukan gorengan sih, tapi kalau misalnya sih ya mungkin ya mafia berdebah itu sih. Ya, udah nggak. Yang penting gue udah ngedapetin dari lama. Oke, langsung aja kita lihat dari
manual booknya. Dari manual book sendiri kita diliatin seperti template-nya. Ini ada Gundam feedernya, ada Gundam feeder, habis itu si feeder ini pakai foto packagingnya tadi. Terus ini ada sinopsis dari Gundam feedernya. Terus ini juga ada pria bertopeng feeder dan ini ada spesifikasinya. Ini ASB GXX. Terus untuk halaman pertama kayak gini, runnernya segini, ada foil stiker, habis itu ini manual instructionnya. Ini cukup enjoy buat ngerakitnya, gue suka banget ngerakitnya karena Gundam frame tuh ngerakitnya hampir sama semua, cuman beda di armornya doang. Jadi hafalan ngerakitnya bisa kalau kalian mau. Terus untuk yang paling belakang kayak gini, ini ada weaponry-nya, ada senjata-senjatanya. Ini cukup banyak senjatanya, lengkap banget. Ada pedang hanggar, pisau kaki, senapan panjang, pistol gitu. Enak banget, ini senjatanya banyak banget. Terus ini kalau color paletnya dan ini iklannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke detail Gundamnya gimana. Untuk detail ini sumpah cakep banget, gue suka warnanya yang biru ini. Habis itu gabungan warna biru hitam sama sedikit aksen putihnya tuh bener-bener ngebikin ini Gundam gak lebay dan gak ngebosenin buat dilihat. Habis itu posturnya yang ramping gitu. Alasan kenapa gue ngambil ini ketimbang Kimaris yang lain itu karena yang lain tuh terlalu gendut, terlalu bulky, dan gue gak begitu suka mobile suit yang gede-gede gitu karena mengurangin artikulasinya. Dan ini bener-bener cakep. Ini tuh lebih pantas kalau kalian sandingin sama Goshen Rebel City, Barbatos Lupus, Flauros sama Bael itu. Jadi dia nyaru, nggak kontras itu loh ya. Dia jadi yang gendut sendiri. Ini juga alasan kenapa yang yang Goshen kemarin gue ngambil Rebel City karena gue ngerasa lebih ramping dan lebih pantas buat dipajang bareng. Nah sama Lupus Rex itu terlalu gimana ya, gue nggak suka sama posturnya, proporsinya tuh gue nggak suka, makanya gue ngambil yang Lupus. Dan menurut gue emang Lupus lebih keren dari Lupus Rex itu. Oke, kita mulai dari kepala. Dari kepala ini bener-bener beda sama Kimaris yang lain. Kalau Kimaris yang lain tuh rata-rata tuh kayak prajurit berkuda itu. Kalau ini tuh simple kayak Gundam pada umumnya, bertanduk dua, habis itu ada janggutnya, cuman beda di warna ireng hitam sama biru doang. Terus untuk body armornya tuh kayak armor tank yang ada garis-garisnya ini. Jadi kelihatan militer banget. Habis itu ini warna putihnya tuh bukan putih bersih, tapi putih yang kayak putih susu, putih tulang gitu. Nah dan itu di di shouldernya juga kayak gini. Untuk tangan ini cukup terbuka, enggak terbuka banget tapi framenya cukup kelihatan. Jadi enggak bener-bener kopongan gitu. Bodinya sumpah gue suka banget, bodi sama kepalanya tuh bener-bener juara. Gue malah pinginnya tangannya ini gue ganti pakai yang Kimaris feeder. Oh ya sebenarnya gue tuh agak nyesel beli ini karena pas gue lihat lagi Kimaris feeder tuh lebih keren, tapi itu Kimaris feeder terlalu bulky buat disandingin sama Gundam lain yang ada di seriesnya. Terus untuk di pinggang sendiri, nah ini ada barel buat nyimpan pedang hanggarnya. Ini ada 6 pieces. Terus ini ada sepasang handgun, pistol gitu. Tapi ini nggak bisa dilepas. Tapi nanti kita dikasih yang lepasan gitu, yang udah lepasan. Nah tapi gue agak malesnya tuh kalau ini pegang pistol, masa masih ada pistolnya lagi, berarti pistolnya ada 4. Terus untuk kakinya itu hitam, ini basicnya hitam. Tapi ini bukan frame-nya doang. Jadi ini pakai armor tapi emang armornya hitam. Terus frame-nya tuh warnanya agak keabu-abuan gitu. Jadi nggak kontras, gelap semua gitu. Dan di
dengkulnya tuh ada armor warna biru ini, kontras banget, sama ini juga kelihatan kontras. Jadi kakinya itu kayak cuman hitam doang tapi langsung kebanting sama birunya ini. Nah terus untuk kaki ini juga cakep banget. Kakinya ini bukan kayak favorit gue yang di Barbatos, tapi ini tuh cukup keren. Pengecualian lah ketimbang apa namanya si Flauros kemarin yang menurut gue kakinya jelek. Tapi ini juga bentuknya sama, hampir-hampir ini bukan mirip, hampir nyeleneh, tapi gue suka versinya ini. Apalagi ini ada pisaunya. Terus untuk backpacknya sendiri, nah kayak gini. Ini gue repaint pakai warna merah ini, dan ini nggak rapi. Nah, besok lah kalau ada rezeki gue repaint seperti biasa omongan cuman. Nah, habis itu ini apa namanya thrusternya, boosternya. Ini kemungkinan apa ventilasi mesinnya mungkin. Nah ini tuh sebenarnya reaktor. Kalau gue nggak salah ini sebenarnya reaktor. Nah reaktornya ini tuh kayaknya yang bikin ini apa namanya bisa ganti username dari feeder dari Kimaris jadi feeder, kemungkinan, gue lupa inget. Terus ini rok belakangnya ini juga cakep banget, beda sama yang biasanya. Oke, untuk detail kayak gitu doang. Selanjutnya kita lanjut ke aksesorisnya gimana. Untuk aksesoris yang pertama kita dapetin ini rifle-nya, gun rifle-nya. Ini emang agak kotor soalnya gua amplas gitu, sama dikit-dikit gua repaint seadanya. Ya besok terus gua repaint. Kalau doain aja gua ada rezeki nanti gua bikinin kontennya juga gimana cara repaintnya. Enggak gimana sih, gue sebenarnya juga belum pernah repaint pakai airbrush, cuman pakai pilok-pilokan doang dulu. Ya besok kita kalau ada rezeki beli airbrush dan kita repaint bareng-bareng. Oke. Detailnya juga bagus banget, panjang juga. Jadi ini nggak lebay banget, ini masih ngeliatin apa namanya realistisannya. Karena yang gue suka dari IBU itu realistisnya. Yang kedua hanggar blade-nya, pedang hanggarnya ini bagus banget dan ini bisa dilepas. Nah jadi ini nanti bisa dimasukin ke apa namanya selongsong barrelnya itu buat mungkin apa namanya ganti mata pedangnya ini kalau patah atau gimana. Tapi tentu saja kalau ini udah patah ya kita nggak bisa apa namanya nggak bisa ngambil dari body unitnya, terpaksa harus di semen. Yang ketiga kita ngedapetin handgunnya kayak gini, ini cakep banget. Tapi tipis banget ya, tapi ini tetap cakep. Jadi sumpah cakep banget handgunnya. Ya gue belum pernah beli model kit yang punya handgun selain si feeder, dan ini sumpah cakep banget. Apa ya ada handgun, gue pengen beli ya kalau ada uang. Yang terakhir kita ngedapetin hands club kayak gini. Hands clubnya ini agak nekuk kayak gini. Ini fungsinya buat apa namanya pakai hanggarnya biar bisa langsung kayak ke depan banget gitu. Dan ini warnanya beda sama frame lain yang warnanya hitam gitu. Ini warnanya abu-abu cerah ini. Oke, untuk aksesoris itu aja. Kita lanjut ke gimana masang aksesorisnya.
artikulasi kita mulai dari kepala kita bisa naik sejauh ini, enggak jauh banget tapi bisa nunduk sejauh ini. Nah ini tuh bisa tenggeleng-tenggeleng gini karena bisa ngangguk-ngangguk gini karena artikulasi leher. Terus bisa muter 360 derajat tanpa halangan. Terus bisa tenggeleng-tenggeleng kanan kiri gini. Untuk tangan ini ada, untuk armor shouldernya ini bisa diginiin, ada fitur kayak gininya. Terus bisa dinaikin anjing lepas, bisa dinaikin segini. Terus untuk tangan bisa naik sejauh ini tinggi banget. Emang artikulasinya Iron Blood Pants tuh juara banget, tapi gampang mereda. Terus tuh ke depan bisa gini, belakang bisa gini, kepentok sama ininya backpacknya. Terus untuk bicep tricep bisa muter 360 derajat. Ketanggur nggak bisa ternyata. Untuk elbow bisa nekuk sejauh ini. Pergelangan tangan 360 derajat, bisa ngangguk muter-muter kayak gini. Ini karena ball joint. Terus untuk torso ini seperti biasa IBO letoy, tapi bisa ngangguk gini. Terus untuk pinggangnya juga bisa muter 360 derajat. Lepas. Untuk backpack ini kayak gini, ini ada artikulasinya. Ini bisa muter 360 derajat juga sebenarnya, tapi ketanggur, kepentok. Dan ini bisa goyang-goyang kayak gini, depan belakang gini. Untuk armor pinggangnya ini bisa dinaikin. Ini juga bisa dinaikin, bisa diputer kayak gini. Bisa diginiin. Set. Nah untuk kaki bisa ngangkang sejauh ini jauh banget. Terus nendang sejauh ini, nendang ke depan, ke belakang juga cukup jauh karena ini nggak ngehalangin banget. Terus bisa muter juga 360 derajat. Dan dengkulnya bisa nekuk sejauh ini doang karena kehalangan sama armor ininya. Terus untuk pergelangan untuk pivotnya bisa ke kanan kiri gini, muter 360 derajat, oke bisa tanpa halangan. Itu depan belakang bisa. Nah terus ini juga ada ball jointnya, jadi bisa kayak gini. Oke, untuk artikulasi ini enak banget ya, atas itu bagus banget desainnya, tapi emang agak riwah di bagian pinggangnya yang gampang lepas. Tapi tetap aja bagus, tetap IPO andalan gua ya. Dan ya ini penyakit IPO, gampang lepas semua pinggangnya. Gua nggak tahu gimana cara ngefixnya, ya udahlah. Oke, gini doang. Selanjutnya gue mau ngasih konklusi gimana bagusnya ini figur. Oke, konklusi dari gua rekomendasiin banget ini model kit karena emang dari desain, dari detail sama artikulasi ini enjoyable banget. Ngerakitnya enak banget, snap fitnya bagus dan sebagainya. Ininya enak lah ini model kit. Dan gue lupa ngasih tahu fitur kakinya. Nah ya, ini bisa diginiin, bisa dimentokin kayak gini, bisa diginiin. Yang belakang juga. Nah, gue lupa ngasih tahu itu. Ini tuh sama ini tuh artikulasinya komplit. Apa yang kita butuhin biar pose kayak di seriesnya ada semua. Dan ini cakep banget. Walaupun kalau saran gua daripada kalian ngambil ini lebih mending Kimaris Feeder sih. Apalagi dia ada bootlegnya kan, daripada kalian beli harga yang nggak ngotak 300-400an cuman buat beli reguler Bandai, mending buat beli yang KW nya cuma 100.000 kan. Seller, bukan seller sih, distributor anjing ini, jual ini yang mahal-mahal banget. Dan kalau kalian nanya apakah gua puas beli ini, ya tentu aja puas karena emang ini lini fokusan gua masa SMK
Sampai sekarang gue juga masih ngerasa ini worth it banget buat dimiliki. Ya mungkin kalau gue ada rezeki bakalan gue repaint, gue rapiin lagi. Sama kalau gue udah sehat nanti gue konten lumayan kan, dapat konten. Oke. Minusnya ini cuman bagian pinggangnya ini gampang lepas semua, dan itu alasan kenapa barbatos gue wish-nya gue ganti, karena yang barbatos lupus tuh sama aja, ininya juga panjang dan gampang lepas, makanya gue ganti yang pendek, yang barbatos lupus rex. Terus seperti biasa penyakitnya IBO tuh ininya gampang lepas banget, gampang lepas, sama ininya tuh loose, gampang goyang gitu. Untuk backpacknya ini nggak ganggu, nggak gampang lepas, solid banget, gue suka. Terus beda sama Flauros kemarin yang backpacknya riwah banget, kalau ini cuma simple doang. Terus untuk gimmicknya ini juga bagus, banyak banget, kayak kakinya bisa ngeluarin pisau, ini kan juga keren. Oke, nilai dari gua 85/10. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya kritik sama saran, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian mau ngekoreksi juga tulis aja di komentar, nambahin juga silahkan. Ngehujat pun nggak masalah, yang penting ada komen sama viewers. Oke, gua minta maaf kalau gua ada salah-salahnya. Gua Rindra, ciao.